Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Judul renungan yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Bersama Kita Bisa. Bersama kita bisa adalah istilah lain dari kompak. Kekompakan artinya bersatu padu dalam melaksanakan dan mensukseskan berbagai rencana, serta bersatu padu dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kita perlu belajar dari perjuangan mendirikan Menara Babel. Yang pertama kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki 4 kekuatan. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan visi. Visi berbicara tentang kemana Anda mau pergi atau apa tujuan Anda. Dalam Kejadian 11 ayat 4, di situ kalau kita perhatikan, dikatakan juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Mereka memiliki visi untuk mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Kekuatan yang kedua yang mereka miliki adalah kekuatan dari misi. Misi berbicara tentang apa yang Anda mau lakukan. Kalau kekuatan visi tadi, visi berbicara tentang kemana Anda mau pergi. Kalau kekuatan visi adalah berbicara tentang apa yang Anda mau lakukan. Kalau kita perhatikan mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh, dalam Kejadian 11 ayat 3 di situ dikatakan, "Mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.' Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat." Mereka membuat planning atau rencana atau langkah-langkah yang jelas, yaitu membuat bata. Tujuan daripada bata itu adalah untuk menjadi bahan untuk membangun menara yang rencananya adalah sampai ke puncak, sampai ke langit puncaknya. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan mereka bersama. Perhatikan kalimat yang mereka ucapkan di situ, "Marilah kita." Ayat 3 di situ dikatakan marilah kita. Di ayat 4 juga di situ dikatakan marilah kita.
Artinya mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang mereka sudah sepakati. Kemudian yang keempat, kekuatan yang keempat yang mereka miliki untuk mendirikan Menara Babel ini adalah kekuatan dalam hal mengkomunikasikan visi dan misi yang sudah mereka sepakati. Kemampuan untuk mengkomunikasikan visi dan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Perhatikan di ayat 6 sampai dengan 9 di situ dikatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lalu ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi, kekuatan daripada bahasa, kekuatan komunikasi mereka sangat mempengaruhi untuk tercapainya visi dan misi atau rencana, tujuan yang sudah mereka sepakati. Mereka memiliki bahasa kesatuan, bahasa persatuan. Itu sebabnya Indonesia juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, supaya dengan mudah atau lebih mudah mengkomunikasikan tujuan dari pemerintah negara Republik Indonesia. Di samping itu juga supaya masyarakat Indonesia bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian ayat 8 situ dikatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Wow, luar biasa. Kekuatan daripada bahasa atau komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan, untuk mencapai visi dan misi yang sudah disepakati oleh beberapa orang atau oleh sebuah organisasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersama kita pasti bisa untuk mencapai hal-hal besar melalui 4 kemampuan ini atau 4 kekuatan ini. Kemampuan dari sebuah visi, kemampuan dari sebuah misi, kemampuan mempengaruhi atau menggerakkan orang lain atau yang disebut sebagai pemimpin dan kepemimpinan, dan kemampuan mengkomunikasikan visi dan misi yang sudah ditetapkan atau sudah disepakati. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.